Setiap hari, ribuan gadis di seluruh dunia bergabung dengan studio webcam. Dan dengan tulus berpikir mereka telah menemukan pekerjaan yang sempurna. Jam kerja fleksibel, penghasilan bagus, tanpa atasan. Tetapi gambaran itu mulai berubah sejak shift pertama. Di permukaan, itu adalah ruangan sewaan biasa dengan komputer dan pencahayaan yang baik. Di dalamnya, terdapat sistem aturan, hukuman, dan kontrol yang tidak disebutkan dalam iklan. Iklannya semua sama, jam kerja fleksibel, penghasilan tinggi, kebebasan bertindak sepenuhnya. Para gadis pergi ke sana sebagai mahasiswa, beberapa dari kota kecil, yang lain hanya mencari uang cepat. Kenyataannya ternyata berbeda. Situs web mengambil hingga 70% dari penghasilan. Studio mengambil setengah dari sisanya. Dan semua ini sebelum denda. Karena terlambat, karena suasana hati yang buruk, karena kelebihan berat badan. Sebagian besar gadis tidak membaca dengan saksama apa yang mereka tanda tangani sebelum shift pertama mereka. Dan pada saat mereka melakukannya, sudah terlambat. Aturan di dalam studio benar-benar terpisah dari kontrak. Shift kerja 7 hingga 12 jam di bawah lampu panas, ribuan pesan, senyum yang selalu terpancar, dan semua itu tanpa denda. Dan setelah shift, Anda pulang dengan dompet kosong, dan kata-kata orang lain terngiang di kepala. Inilah kebebasan yang Anda lihat di iklan tersebut. Mengapa karyawan ditimbang sebelum mulai bekerja? Ini adalah praktik umum di studio webcam. Kelebihan 100 gram akan langsung dikenakan denda dan dipotong dari penghasilan. Di beberapa studio, daftar persyaratan penampilan menyerupai audisi agensi model, ada larangan bekerja setelah pukul 6 sore, olahraga wajib, dan pengukuran mingguan. Ini bukan sekadar permintaan, ini adalah kondisi kerja. Logika manajemennya sederhana. Klien membayar untuk penampilan mereka, penampilan mendatangkan uang. Jadi tubuh mereka harus memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi banyak gadis tidak menyadari standar ini sampai hari pertama mereka di studio. Tekanan konstan pada berat badan memicu reaksi berantai. Kecemasan meningkat, gangguan makan berkembang, dan pikiran obsesif tentang tubuh mereka muncul. Psikolog mengatakan sikap seperti itu dapat merusak harga diri dalam jangka panjang, terkadang permanen. Sekitar setengah dari model yang disurvei melaporkan penurunan kondisi psikologis mereka justru karena persyaratan penampilan. Ini bukan kasus langka, ini adalah praktek umum yang biasanya tidak dibahas secara terbuka. Beberapa mantan model mengatakan mereka mulai berpikir tentang operasi plastik setelah hanya beberapa bulan bekerja. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena setiap hari mereka diberitahu, kamu tidak cukup baik. Petik 2. Bagaimana Anda mempertahankan seseorang di tempat di mana mereka sedang berjuang? Sederhana saja. Pertama, yakinkan mereka bahwa mereka melakukannya dengan baik. Manajer studio dengan mahir bergantian antara pujian dan penghinaan, secara bertahap menyebabkan gadis itu kehilangan arah. Polanya serupa di mana-mana. Pertama mereka memuji Anda, kemudian mereka menekan Anda, lalu mereka mengancam Anda. Mereka memberitahu para gadis bahwa semuanya lebih buruk di studio lain, bahwa hanya di sini mereka peduli. Meninggalkan tempat itu berarti kehilangan segalanya. Seorang model tidak diizinkan menghadiri pemakaman saudara laki-lakinya. Jadwal kerjanya sudah direncanakan. Yang lain dipecat karena seseorang menemukan profil media sosialnya. Yang ketiga, diyakinkan bahwa penghasilannya yang rendah adalah kesalahannya sendiri. Pengawasan tidak berakhir dengan berakhirnya jam kerja. Manajer mengirim pesan di malam hari, menuntut laporan, dan memantau aktivitas online gadis itu. Batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi benar-benar hilang, dan ini adalah bagian dari sistem, bukan kecelakaan. Para spesialis yang bekerja dengan korban melaporkan hal yang sama, kecemasan kronis, takut mengambil keputusan sendiri, ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Semua ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi di dalam studio-studio tersebut. Bekerja 7 hingga 8 jam di bawah lampu sorot, bertemu ribuan orang asing setiap hari, dan diharuskan untuk selalu tersenyum. Itu lebih dari sekadar kelelahan. Itulah yang oleh para ahli disebut pelecehan emosional kronis. Studio webcam sering memberitahu para gadis, kami tidak merekam, semuanya aman. Tetapi rekaman ini kemudian menjadi alat utama untuk mempertahankan klien, dan para manajer mengetahuinya sejak awal. Skemanya sederhana, seorang gadis ingin pergi, tetapi mereka mengingatkannya tentang rekaman tersebut. Mereka mengancam akan membocorkan semuanya kepada orang-orang terdekatnya, mempublikasikannya, atau mengirimkannya kepada teman-temannya. Dia tetap tinggal, bukan karena dia mau, tetapi karena dia takut. Terkadang ancaman itu bukan berasal dari studio, tetapi dari klien. Mereka diam-diam menyimpan rekaman siaran, dan kemudian menghubungi model tersebut secara langsung. Di beberapa negara, ini telah menjadi bisnis terpisah, kelompok-kelompok terorganisir yang mengambil keuntungan dari hal ini.
Menurut investigasi jurnalistik, seluruh jaringan orang melacak model melalui media sosial dan memeras uang. Beberapa gadis membayar berulang kali hanya untuk mencegah rekaman tersebut dipublikasikan. Hanya sedikit yang berhasil menghubungi pengacara atau polisi. Sebagian besar lebih takut akan publisitas daripada ancaman itu sendiri. Pada akhirnya, orang tersebut membayar, tetap diam, dan dibiarkan sendirian dengan situasi tersebut, situasi yang bukan ciptaannya. Ketakutan akan bocornya rekaman menyatukan semua orang. Mereka yang senang dengan pekerjaan mereka dan mereka yang tidak. Bahkan para gadis yang meninggalkan studio bertahun-tahun lalu hidup dengan perasaan bahwa seseorang sedang memegang kendali atas mereka. Bagaimana studio webcam mempertahankan orang tanpa kekerasan fisik? Ternyata tidak sulit. Kontrak mencakup uang tebusan untuk akun. Jumlahnya bisa mencapai beberapa ribu dolar. Meninggalkan studio bukanlah hal mudah. Selain uang tebusan akun, gadis itu juga menumpuk hutang kepada studio untuk peralatan, pelatihan, promosi, dan iklan. Pada saat dia ingin pergi, menjadi jelas. Pertama, dia harus membayar semuanya kembali. Siklus pun berulang. Mereka yang memutuskan untuk pergi menghadapi masalah baru. Bekerja secara mandiri itu sulit. Anda membutuhkan peralatan, pengetahuan tentang situs web, dan keterampilan pemasaran. Ketergantungan pada studio adalah disengaja. Ini adalah lingkaran setan. Mereka meyakinkan Anda bahwa tanpa studio, Anda tidak berharga. Mereka mengambil penghasilan Anda melalui denda. Mereka membuat Anda tetap terikat melalui ancaman. Dan pada saat Anda akhirnya pergi, Anda terlalu takut untuk melangkah. Industri ini beroperasi di balik bayangan, karena mereka lebih suka merahasiakannya. Para gadis takut akan publisitas, pemilik studio takut akan audit, dan klien takut akan reputasi mereka. Tetapi semakin banyak orang yang tahu bagaimana sistem ini bekerja, semakin sulit untuk tetap tersembunyi. Jika Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda berada dalam situasi serupa, ketahuilah ini, seharusnya tidak seperti ini. Ini bukan hal yang normal, dan ada jalan keluar. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode lainnya, ini penting.